Selamat pagi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tiffany Stasinia Yosiga, biasa dipanggil Tiffany. Saya berasal dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Saya lahir pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Anak kedua dari 5 bersaudari. Sekarang saya berdomisili di Denpasar, Bali. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan di toko iPlace Bali. Selama 4 tahun, saya berkuliah di Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi sektor publik. Sekarang, saya memiliki minat yang besar untuk menjadi seorang pengajar, terkhususnya di pedalaman, untuk ikut berkontribusi memajukan Indonesia yang cerdas. Selama kuliah, saya mengikuti beberapa kegiatan, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus kuliah dan dapat lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Saya senang belajar hal baru, cepat beradaptasi, di mana hal ini selaras dan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan Yayasan Tangan Pengharapan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dalam doa. Siapa di antara kalian yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, Sinta, disilakan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Sinta yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Jose hadir. Sinta hadir. Cynthia hadir. Fanny hadir. Santi hadir. 1 hour later. Wah, hari ini kalian semua hadir. Luar biasa. Berarti hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Yang bisa angkat tangannya? Ya, Jose. Ya, kita belajar tentang benda hidup dan benda mati. Apa itu benda hidup dan apa itu benda mati? Benda hidup merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Sedangkan benda mati atau benda tak hidup merupakan proses yang terjadi secara alamiah atau yang tercipta oleh manusia atau yang dibuat oleh manusia. Oke, baik. Makhluk hidup atau benda hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dari benda mati. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari benda hidup atau makhluk hidup? Ya, yang pertama, bernafas. Kemudian, memerlukan makanan. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, betul, tumbuh. Nah, kemudian ciri-ciri dari benda mati atau benda tak hidup merupakan kebalikan dari ciri-ciri benda hidup. Nah, yang pertama, tidak bernafas. Kemudian, tidak bergerak. Kemudian,
tidak membutuhkan makanan, tidak berkembang biak, dan tidak tumbuh. Nah, apa saja sih yang termasuk dari makhluk hidup atau benda hidup? Yang pertama, ya, kita sebagai manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Bagus sekali. Nah, apa saja sih yang termasuk dari benda hidup? Apa saja sih yang termasuk dari benda mati atau makhluk tak hidup? Nah, benda mati atau makhluk tak hidup terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang tercipta secara alami dan yang dibuat oleh manusia. Yang tercipta secara alami, contohnya tanah, kemudian air, kemudian batu. Lalu apa saja sih benda mati atau benda yang tak hidup yang dibuat oleh manusia? Contohnya, betul sekali, ada papan tulis, spidol yang ibu pegang, kemudian meja, kursi, gedung sekolah, aspal. Bagus sekali. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya atau tidak mengerti tentang penjelasan yang diberikan? Santi, silakan angkat tangannya. Pertanyaan yang menarik. Kenapa suara tidak dibagi menjadi benda hidup atau benda hidup? Jawabannya adalah karena suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, selain suara, apa saja sih yang tidak termasuk dari benda hidup atau benda mati? Yaitu cahaya dan suhu, karena mereka tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Terus ada lagi yang mau bertanya? Fani. Menarik ya pertanyaannya. Apakah benda mati dapat mempengaruhi benda hidup? Jawabannya benda mati dapat mempengaruhi benda hidup. Contoh sederhananya adalah tanah, air, dan curah hujan dapat mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang berkembang biak dan tumbuh di daerah tersebut. Paham? Bagus. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Fani? Pertanyaannya yang bagus ya. Baik, apakah robot termasuk dari benda hidup? Jawabannya adalah tidak. Robot termasuk dari benda tak hidup atau benda mati. Kenapa? Karena tercipta atau diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Lalu kenapa dia bisa bergerak? Pasti kalian bertanya kan, kenapa robot bisa bergerak? Karena di dalam tubuhnya itu ditanamkan baterai. Makanya si robotnya bisa bergerak. Selain baterai bisa dialirkan listrik. Robot diciptakan untuk tujuan tertentu. Mungkin seperti membantu pekerjaan rumah, contoh sederhananya. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Oke, tidak ada. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu lingkungan hidup alami dan apa itu lingkungan hidup buatan. Ibu minta kalian buka buku halaman 20.
Baik, Ibu akan menjelaskan secara garis besar apa itu lingkungan hidup alami dan apa itu lingkungan hidup buatan. Apa itu lingkungan hidup alami? Lingkungan hidup alami merupakan semua makhluk hidup dan yang tidak hidup yang terjadi dalam proses alami di bumi. Sedangkan apa itu lingkungan hidup buatan? Lingkungan hidup buatan merupakan proses atau yang terjadi karena diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Kemudian, apa saja sih yang termasuk dari lingkungan hidup alami? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, laut, kemudian gunung, kemudian pantai, kemudian hutan, kemudian terumbu karang, samudra, kemudian danau. Nah, apa saja sih yang termasuk lingkungan hidup buatan? Ada yang tahu? Ya, lingkungan hidup buatan terdiri dari waduk, gedung sekolah, rumah, kebun, dan taman. Nah, baik, Ibu berharap pada materi hari ini kalian mengetahui apa saja sih lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Baik. Sebelumnya ada yang mau bertanya atau tidak mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan? Ya, bertanya silakan angkat tangan. Ya, Renci. Ya, mengapa lingkungan sangat penting dalam kehidupan manusia? Mengapa sangat penting ya? Ya, dikarenakan lingkungan menjadi tempat kita untuk berpijak, berinteraksi, dan beraktivitas. Baik kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, contoh sederhananya, ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita berinteraksi bersama teman-teman. Nah, sekarang kita berinteraksi sebagai siapa? Ya, sebagai pengajar dan siswa. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Sandi. Apa yang terjadi jika lingkungan kita bersih dan terawat? Yang pertama, kita bebas dari penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang rusak. Kemudian, polusi udara berkurang, udara menjadi lebih sejuk, dan air lebih banyak dan lebih layak, maksudnya lebih layak untuk dikonsumsi. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, Ibu lupa menjelaskan contoh sederhana kalian sebagai anak sekolah untuk menjaga lingkungan agar tetap terawat bersih. Contoh sederhananya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ibu kasih bonus nilai kalau ada yang tahu. Iya, Olive? Ya, jawabannya sangat sederhana. Kita sebagai bukan kita ya, Ibu kan udah tua. Kalian sebagai anak-anak menjaga lingkungan agar tetap terawat bersih, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu adalah contoh sederhana kalian sebagai anak-anak sekolah agar menjaga lingkungan tetap terawat dan bersih. Baik, ada yang ingin bertanya? Lagi? Oke, tidak ada. Berarti Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan dan yang ada di buku. Ya. Oke. Sekarang
Ibu minta kalian untuk menyiapkan selembar kertas karena ibu akan memberikan soal. Ya, tenang, karena ibu akan memberikan soal cuma 5 nomor. 1 hour later. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengumpulkan hasil jawaban kalian. Dan ibu berharap jawaban kalian ya cukup memuaskan ya, karena kalian kan sudah paham tentang materi yang ibu jelaskan. Oh, oke. Baik. Nah, ibu akan bertanya. Menurut anak-anak sekalian, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ya, Ci. Ya, bagus. Kemudian, ya, Ratna. Ya, bagus sekali. Kemudian, ada lagi? Ya, Jose. Ya, kita belajar tentang bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita akan menutupnya dalam doa. Jadi, ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum menutup pelajaran dan kelas hari ini, ibu minta maaf jika ibu ada salah kata ataupun tindakan yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyakiti hati anak-anak kalian, anak-anak semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Demikian video perkenalan diri saya. Saya berharap latar pendidikan saya, kemampuan mengajar, dan pengalaman kerja saya dapat memberikan kontribusi pada kemajuan Yayasan Tangan Pengharapan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.